tentang Ivan ya. Dan memang sastrawan karena memang sastra itu banyak sumbangsihnya dari ilmuwan-ilmuwan Rusia memang kebanyakan. Bahkan kajian tentang struktural dan formalisme sastra itu dan simbol dalam sastra itu juga orang-orang Rusia. Ya di antaranya itu Ivan itu mungkin di antaranya. Kalau tadi ya tentang nihilisme dalam pandangan Ivan yang apa ya yang beliau sampaikan melalui novel Father and Son itu anak dan ayah Bazarov dan siapa ayahnya itu teman ayahnya Pavel ya Pavel iya kan kalau kalau apa ya kalau saya lihat secara prinsip tidak ada nihilisme gitu. Keduanya eksistensialisme gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau 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 definisikan nihilisme dalam pandangan itu, saya juga baca sinopsisnya itu. Dalam ya itu adalah meniadakan otoritas gitu, bukan meniadakan nilai apapun atau kepercayaan apapun, tapi meniadakan segala macam otoritas atau hegemoni dan lain-lain. Nah, kenyataannya itu juga adalah eksistensial gitu, karena eksistensial adalah dia tidak ingin didikte oleh siapapun gitu. Karena secara prinsip kayak orang bilang gini, orang punya prinsip dan orang tidak memilih punya prinsip. Keduanya sama-sama prinsip. Saya orang yang tidak berprinsip. Itu prinsip kamu gitu. Sebagai orang yang tidak berprinsip gitu. Sama dengan nihilisme. Saya berusaha meniadakan semua nilai yang berusaha mengatur saya atau berusaha untuk mendikte saya. Itu artinya eksistensialis gitu. Kayak gitu. Dalam pemahaman itu. Makanya saya mungkin rekomendasikan ini sebuah film ya, teman-teman. Tapi ini film yang menceritakan bagaimana eksistensial dan nihilisme itu bekerja. Keduanya itu adalah ide tentang liberal, tentang tentang pilihan hidup. Bahwa keduanya pada kenyataannya adalah berbicara tentang eksis kita sebagai manusia itu apa, eksistensial kita sebagai manusia itu apa. Ada itu film itu berjudul Everywhere, Everything, Everywhere, All at One gitu. Jadi segala sesuatu dan apapun itu adalah kesatuan. Artinya kayak nihilisme dan eksistensial pada dasarnya adalah satu kesatuan kalau kita padukan gitu. Keduanya adalah ya ide eksistensialis liberal gitu. Jadi tentang bagaimana kita hidup itu sebagai manusia yang mempunyai prinsip meskipun tidak berprinsip, pada kenyataannya berprinsip juga gitu. Ya itu pandangan saya, mungkin yang lain juga ada. Saya jadi teringat salah satunya kata-kata Bazarov juga di dalam novelnya. Dia bilang begini, saya mengakui apa yang berguna, dan yang berguna adalah menolak hal-hal yang selain yang saya pikirkan gitu. Jadi dia melihat bahwa apakah berarti prinsip dia menolak segala prinsip, apakah itu bukti bahwa dia juga salah satunya juga berprinsip gitu. Iya, prinsip. Sebenarnya yang dia tolak memang otoritasnya. Dia bilang begini dalam tulisannya, nihilism atau nihilisme menolak apapun yang sakral. Dia menolak apapun yang sakral, baik semua nilai, termasuk agama, tradisi, bahkan seni yang tidak memiliki kegunaan dan manfaat. Dia melihatnya begitu. Makanya ketika dia bilang bahwa apakah kamu tidak memiliki prinsip apapun, sebenarnya bukan begitu sih narasinya. Intinya yang dia katakan bahwa segala yang tidak berguna, bahkan ketika penyair yang dia katakan bahwa 20 kali 20 kimia lebih berguna 20 kali dibandingkan penyair atau dibandingkan seni. Bahkan dia menolak bahwa semua penyair-penyair yang dibaca, kebetulan ayahnya Arkadi dia pengagum sastra ya, dia suka membaca dan lain sebagainya. Dia menganggap bahwa itu hal-hal yang kuno dan tidak berguna begitu. Jadi saya setuju memang bahwa tidak memiliki prinsip itu juga salah satu prinsip. Cuman yang saya lihat
sosok Bazarov di sini dia punya prinsip. Prinsipnya adalah menolak apapun itu. Dan yang dia terima adalah science. Yang dia terima adalah ilmu pengetahuan yang rasional gitu. Makanya dia menganggap bahwa hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, dia seseorang yang positivistik lah istilahnya, sesuatu yang tidak dibuktikan dan tidak berguna itu tidak penting. Dan yang paling berguna adalah menolak semua itu. Katanya begitu. Kurang lebih begitu. Itu respon saya. Mungkin teman-teman ada yang lain, ada yang ingin bertanya, menanggapi dan lain sebagainya, silakan. Ivan Turgenev ini memang kita agak kesulitan ya dalam mencari literatur karena memang Betul sekali, Kak. literatur Betul. Indonesianya memang hampir dipastikan tidak ada. Dan memang kita harus bersusah payah untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Terutama karya tentang nihilisme itu ada di dalam salah satu karya Father and Son. Saya cuma ingin memberikan sekilas pandangan yang cukup mengagumkan terhadap Ivan Turgenev ya. Nah, sebenarnya saya tidak menemukan karya Ivan Turgenev sendiri yang itu memang menjelaskan tentang nihilisme selain di Father and Son. Karena memang Father and Son itu adalah salah satu novel yang paling fenomenal dan sangat ramai diperbincangkan waktu itu pada abad ke-19. 1860-an. Karena dampak dari novel ini sangat besar, di mana ada sosok yang bernama Irkadi dan Bazarov. Irkadi ini adalah seorang anak yang memiliki teman bernama Bazarov. Oke. Saya melihat Ivan Turgenev itu terlalu ambigu dalam melihat nihilisme. Ada yang mengatakan, saya baca tadi di literatur, ada yang mengatakan nihilisme sejarah atau istilah nihilisme pertama kali itu tertuang di dalam Father and Son tadi. Dari seorang sosok yang bernama Bazarov. Itu pertama kali kata nihilisme itu muncul di Rusia. Sehingga kemudian ramai diperbincangkan di seluruh dunia. Nah, itu artinya Father and Son ini memiliki tempat yang sangat luar biasa dalam bagaimana melihat aliran filsafat nihilisme pada era sekarang. Karena pada waktu itu ternyata pengaruh nihilisme dari novel tersebut tidak hanya mengilhami beberapa orang ilmuwan atau aliran-aliran nihilisme selanjutnya, tapi ternyata novel tersebut juga menginisiasi para mahasiswa, students, dan juga para demonstran lain untuk memantik sebuah demonstrasi besar yang berujung pada revolusi Bolshevik pada tahun 1900-an. Nah, itu kan saya baca tadi, wah, intinya selang beberapa tahun dari terbitnya novel tersebut pada tahun 1860-an. Di situ banyak, itu kan memang, nah kebetulan ini juga terbitnya novel tersebut bertepatan dengan di Rusia waktu itu emang sedang membara ya, protes di mana-mana, sosial, ekonomi, sampai kalau istilahnya ada yang mengatakan dampak dari protes tersebut sampai menyebabkan Saint Petersburg yang waktu itu salah satu kota besar di Rusia itu memerah katanya, sampai gitu kan. Sampai dari beberapa tahun setelah novel tersebut terbit, novel tersebut, nihilisme tersebut kemudian bisa memotivasi para demonstran anak-anak. Bahkan ketika mereka melakukan protes, mereka menganggap saya adalah seorang nihilis. Itu kata para demonstran yang sangat kejam. Karena mereka mengambil istilah kekejaman itu dari sosok yang bernama Bazarov. Nah, namun yang saya baca tentang Ivan Turgenev sendiri, dia itu ingin, saya nggak tahu apakah nihilisme itu
dia muncul istilah nihilisme ketika dia sudah membentuk sosok karakter Bazarov atau sebelumnya atau sebelum novel tersebut muncul, saya tidak tahu. Soalnya kayak gini. Soalnya Ivan Turgenev itu mengatakan bahwasanya Bazarov itu adalah seorang nihilis dan memang dia tidak mempercayai salah satu paham-paham besar, dan waktu itu emang sangat sedang ramai di Rusia, terutama masalah moral, agama, estetika, cinta atau lain sebagainya. Nah, tapi yang membuat saya ambigu itu adalah kenapa ketika sosok Bazarov diartikan sebagai seorang nihilis, dia tidak percaya apapun paham-paham atau aliran-aliran besar, salah satunya cinta. Tapi kemudian dia ketika berkunjung ke kota bersama Arkady, dia jatuh cinta terhadap janda kaya yang bernama Anna. Janda kaya itu Anna ya. Jadi di sini letak ambigunya dari sosok nihilisme Bazarov tadi. Ya, saya rasa itu. Jadi sosok Ivan Turgenev itu memang menarik sekali ya, sangat epik sekali karyanya. Saya baca walaupun dengan didampingi Google terjemahan ya. Tapi memang sangat menarik sekali, terutama ketika dia menggambarkan tentang alam sekitar, dia menggambarkan sosok karakter Bazarov, Arkady dan lain sebagainya, itu sangat sangat menarik sekali gitu. Bahkan yang paling menarik adalah Bazarov ini mungkin kalau kita lihat di dalam drama FTV-an yang menjadi favorit itu adalah sosok yang laki-laki yang tampan, baik dan lain sebagainya gitu. Tapi sosok figur Bazarov dia menjadi idola di Rusia bukan karena baiknya. Nah, menariknya Bazarov itu dikagumi, diidolakan, bahkan menjadi mengilhami gerakan-gerakan setelahnya. Itu dia sebagai sosok yang dingin, dia sosok yang keras, dia menolak apapun, tidak punya sopan santun. Bahkan dia pernah bertarung dengan Pavel karena dia mencium pembantunya. Apa yang saya bingung, yang dimaksud yang laki perempuan ini adalah kebetulan ayah Arkady itu punya pembantu dan dihamili gitu. Bazarov, bukan Bazarov, sama bapaknya Nikolai. Cuman dibilang sama Arkady bahwa aku punya hal-hal yang menurut dia hal-hal yang malu untuk diungkapkan. Cuman dia ceritakan kepada Arkady gitu. Dan Arkady bilang, saya tidak berhak untuk menghakimi ayah gitu kan. Karena sebagaimana ayah terutama ayah tidak bisa dihakimi karena dia juga tidak mengekang kebebasanku gitu. Akhirnya dia diterima di keluarga itu. Jadi dia mencium pembantunya Pavel sehingga dia berduel. Karena dalam tradisionalisme Rusia, seseorang yang siapa lagi mencium gitu kan, dia tuh berkaitan dengan apa istilahnya ya, harga diri lah, kehormatan gitu. Akhirnya mereka berduel dan yang waktu itu yang terluka itu si Pavel. Cuman karena seorang Bazarov dia seorang dokter, maka mau tidak mau dia menyembuhkan si Pavel juga gitu. Jadi setelah berduel dia yang mau ngebati Pavel. Gitu. Jadi itu itu gambaran dari Bazarov. Dia juga seorang yang positivistik tadi, dia menolak agama dan lain sebagainya, dia seolah ada orang yang kasar, bahkan dia menghina orang tuanya. Begitu, dia orang yang digambarkan dia tidak punya sopan santun. Bahkan bayangkan ketika dia baru tiba di rumahnya Arkady, dia langsung duduk di sofa minta ambil kami dan lain sebagainya. Jadi dia digambarkan sebagai sosok yang seperti itu, bad boy lah istilahnya. Seorang yang bad boy, dia tidak terikat dengan apapun gitu. Bahkan dia setelah mau mati pun dia stay cool gitu. Dia bilang bahwa aku sedang memegang tugas yang membuat mati itu seperti yang tidak bukan hal yang berarti bagiku gitu. Secara garis besar begitulah kata-katanya. Dia bilang begitu. Jadi Bazarov ini figur yang dibilang protagonis dalam novel ini walaupun dia berakhir mati. Jadi yang saya lihat Ivan Turgenev itu dia yang saya katakan tadi membenturkan nihilisme melalui sosok Bazarov dengan beberapa hal yang tidak dia percayai gitu. Pertama, dia tidak percaya pada otoritas apapun, tapi dia terikat dengan ketika dia ada di rumahnya Arkady, dia terikat dengan struktur di situ dan bagaimana dia merespon itu. Dia tidak percaya dengan cinta, tapi dia dibenturkan dengan konflik ketika dia bertemu Anna, walaupun berakhir tragis gitu. Kemudian dia dengan Pavel tadi, dengan struktur tentang moral tadi, tentang mencium itu kan sesuatu yang melanggar moral, tidak melanggar etika gitu kan. Dia dibenturkan dengan itu. Dia juga dibenturkan dengan bagaimana realita ketika dia berpikir ingin merubah
Dia berpikir ingin merubah, tetapi dia tidak bisa. Kenapa? Dia sendiri, dia tidak bisa merubah apapun. Walaupun ada menyebut bahwa itu adalah konflik idenya dengan realitanya. Dia memiliki ide yang sedemikian cemerlang, ingin merubah, ingin idenya dekonstruktif lah. Tapi tidak bisa karena dia seorang diri. Begitu. Lalu dia juga dibenturkan dengan sebagaimanapun dia memuja eksistensinya, dia tetap dibenturkan dengan kematian gitu. Jadi beberapa konflik atau beberapa alur cerita atau alur yang digambarkan Ivan Turgenev dalam novel ini, itu dia menggambarkan bagaimana seorang nihilisme dan bagaimana paham nihilisme itu ketika dia berhadapan dengan realita sosial budaya Rusia. Jadi rasa-rasanya novel itu sangat nyata gitu di masyarakat Rusia. Makanya tidak wajar jika misalnya itu menjadi pegangan orang-orang yang ingin merevolusi Rusia, karena pada saat itu juga Rusia berada pada pemimpinan Tsar Nicholas II kalau nggak salah ya, Tsar Nicholas lah, yang pada saat itu pemimpinannya sangat diktator sekali, sangat tradisionalis sekali. Iya, kenapa Kak? Iya, jadi itu menjadi pijakan untuk meruntuhkan pemerintahan atau pembentukan pemerintahannya Tsar Nicholas itu sendiri gitu. Makanya muncul revolusi Bolshevik tadi. Dan karya ini kalau dibilang karya ini adalah karya yang menjelaskan tentang nihilisme pertama kali di Rusia, saya setuju. Cuman untuk mengklaim apakah ini merupakan karya pertama dalam paham nihilisme, saya tidak menemukan literatur tentang itu. Tapi untuk di sejarah Rusia, iya. Bahkan yang saya sebutkan Dostoevsky tadi, dan Dostoevsky itu muncul sekitar 3 atau 4 tahun setelah karyanya Ivan Turgenev, dan dia juga terilhami dari Ivan Turgenev. Sedangkan yang Tolstoy sendiri, dia juga sekitar 10 tahunan lah. Karyanya yang fenomenal muncul setelah karyanya Ivan Turgenev. Jadi Ivan Turgenev ini menjadi pionir sastra istilah terbaik lah pada abad 19 dan menjadi pionirnya gitu. Kayaknya iya. Tolstoy Kak ya. Ya, kayaknya Tolstoy ya. War and Crime apa sih? War and Peace kalau nggak salah. Karya Tolstoy ya. Dan tiga-tiganya punya aliran yang berbeda walaupun sama-sama kalau kita tarik sumbunya ke Kant gitu. Karena iya, yang satu pengagum Hegel, yang satu pengagumnya Schopenhauer gitu. Yang satunya sosok yang liberalis, bersatunya di Rusia gitu ya. Lihat yang satu liberalisme, yang satu moderat, yang satu sangat tradisionalis sekali. Yang dua-duanya merupakan orang-orang yang masih percaya dengan paham-paham gereja, paham ya keyakinan agama, sedangkan yang agnostik itu yang Ivan Turgenev ini. Jadi itu terus apa lagi ya? Dari diantara dan Fathers and Son ini karya yang sangat fenomenal dan mendapatkan banyak kritik. Karena kritik itu, karya-karya setelah Fathers and Son ini mengalami sedikit kemunduran lah, tidak sefenomenal karya-karyanya yang pertama. Bahkan dalam yang menarik juga dari bagaimana Ivan Turgenev menggambarkan atau membuat karya sastra, dia tidak seperti Tolstoy dan Dostoevsky. Dostoevsky. Dalam karyanya tentang cinta pertama, yang laki-laki juga ditolak. Karena yang dia lawan bukan laki-laki lain tetapi ayahnya sendiri, ayahnya si perempuan gitu. Jadi beberapa alur-alurnya itu sangat tidak terduga dan digambarkan sangat menarik sekali. Jadi teman-teman bisa saya rekomendasikan untuk membaca buku itu. Promosi. Jadi karena memang sangat menarik ya. Bisa juga didampingi dengan Google terjemahan ya. Itu sih. Terus apa lagi ya? Itu sih, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Jadi timbul pertanyaan dari saya ya, karena agak sedikit paradoks juga ya, karena saya tidak melihat Turgenev di sini sebagai seseorang yang memang memfabrikasi nihilisme ya. Cuma saya melihat Turgenev di sini lebih condong kepada orang yang memanfaatkan sudut pandang nihilisme dalam membangkitkan kesadaran masyarakat Rusia gitu aja, tidak lebih. Karena memang kalau kita akan bandingkan apa yang menjadi sudut pandang utama seorang nihilis,
tentang bagaimana mereka tidak percaya terhadap seni dan menafikan hal-hal yang di luar ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik yang berdasarkan kepada nilai utilitarian, kita melihat bahwa justru senilah yang mampu menggerakkan revolusi Bolshevik pada Rusia pada saat itu, sehingga Tsar 2 ya? Tsar 2, Nicholas II ya. Ya, Tsar Nikolai II itu jadi runtuh. Kita lihat bahwa itu merupakan efek tidak langsung dari inspirasi yang dibaca oleh masyarakat Rusia melalui kesenian. Jadi kalau kita melihat karya sastra, saya sudah lama nggak berkecimpung di dalamnya ya. Kalau Mas Ustadz ini memang basicnya basic sastra, saya sudah lama. Cuma sepengetahuan saya, sastra itu memang potret dari suatu zaman. Ibaratkan kalau ada pemberitaan melalui koran satu hari sudah busuk, sudah tidak laku lagi, kalau sastra tidak. Jadi sastra itu seperti ya investigasi juga, dan itulah yang dilakukan Turgenev. Sehingga melalui karya-karya sastra bisa kita tahu kondisi suatu zaman. Nah, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang ini, nilai utilitas dari suatu karya seni itu nampak, apalagi melalui sudut pandang secara sosial. Nah, hal ini bertentangan dengan pandangan nihilisme yang ingin dipromosikan oleh Ivan Turgenev. Jadi saya melihat Turgenev di sini bukan seorang promotor yang memang sengaja hanya bersifat untuk mempromosikan paham saja, tapi seseorang yang menggunakan nilai kegunaan yang ada pada paham nihilisme untuk membangkitkan kesadaran positivistik masyarakat Rusia. Mungkin kalau di Indonesia kita akan lihat hal ini terjadi dan dilakukan oleh, tapi bukan karya sastra Indonesia. Saya lihat Tan Malaka. Bagaimana Tan Malaka menggeser paradigma yang sebelumnya, paradigma tradisional yang metafisik, menuju kebanggaan-kebanggaan yang tidak masuk akal, menuju kepada paradigma yang positivistik dengan bukunya Madilog. Jadi tujuannya sama, tujuannya adalah revolusi paradigma. Jadi saya lihat nihilisme dari Ivan Turgenev ini bukan nihilisme murni, sama seperti Jacobi kemarin. Iya, reaksioner. Jadi kalau Jacobi itu reaksioner terhadap pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, kalau Turgenev di sini sifatnya lebih kepada promotor pemasaran saja. Jadi agar paham-paham filsafat itu mudah dan gampang diterima oleh masyarakat luas, maka tulislah aliran filsafat itu dalam bentuk sastra kan gitu ya. Makanya kalau ada sastrawan yang asing dengan dunia filsafat, kita akan lihat karyanya biasanya dijual 20 ribuan. Dengan judul-judul yang agak tidak masuk akal ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau sastrawan-sastrawan itu tidak mengejar ini, karyanya begitu banyak biasanya. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan di sini, saya ingin lebih daripada novelnya, saya ingin lebih fokus kepada bagaimana konsep nihilisme yang dibangun oleh Ivan Turgenev dalam karakter Bazarov di sini. Karena kalau kita melihat di sini, nihilisme yang dibangun oleh tokoh Bazarov, oleh Ivan Turgenev yang dibangun atas nama tokoh Bazarov di sini, saya melihatnya kayak tidak benar-benar nihilisme sebenarnya. Tidak nihilisme murni. Karena kalau kita melihat seorang nihilis sejati biasanya, mungkin sekarang ada tokoh nyata ya, tokoh hidup yang sudah meninggal. Kita lihat Nietzsche. Saya lebih suka baca Nietzsche sih, meskipun Nietzsche saja. Nah, kalau kita lihat Nietzsche, seorang nihilis tuh memiliki pandangan-pandangan yang sedemikian rupa. Dia benar-benar menolak semuanya, meskipun kita akan mengatakan bahwa prinsip penolakanmu itu adalah prinsip yang kamu lakukan ya. Tapi dia tetap memiliki batas paradigma personal yang sangat kuat, yang melebihi dari paradigma tradisional yang menghegemoni suatu zaman. Nah, kalau kita lihat dari nihilisme yang dibangun oleh Ivan Turgenev dari sosok Bazarov di sini, dia lebih membangun seorang karakter positivistik daripada seorang nihilis. Dia tidak menggambarkan dia sebagai seorang nihilis sekali.
bahkan cenderung lebih positivistik. Dan ini didukung oleh pandangan dia terhadap perkataan tadi bahwa ilmu kimia itu 20 kali lebih baik daripada ilmu seni. Dan apa itu tadi, segala sesuatu itu tidak berguna apabila hal itu tidak memiliki nilai guna. Dan kalau kita akan lihat dari sudut pandang segala sesuatu itu yang tidak bisa dibuktikan itu sia-sia dan lain sebagainya. Jadi daripada membangun seorang karakter sebagai seorang nihilis, Ivan Turgenev ini seperti Tan Malaka justru ingin membangun suatu karakter yang bersifat positivistik dalam memandang sesuatu. Dan mungkin hal itu pada zamannya di Rusia dulu pada abad ke-18 itu bukan hal yang lumrah, sama seperti di Indonesia pada abad 19. Makanya 19 ya, 1800-an ya. Nah, di abad 20 dari Indonesia itu sendiri pada waktu Tan Malaka merumuskan Madilog. Jadi itu hanya menggambarkan seorang positivistik daripada seorang nihilis. Karena dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Bazarov dari tadi, nihilismenya itu sesuatu yang dikatakan bahwa nihilisme itu adalah orang yang tidak percaya dan menolak nilai apapun. Akan tetapi tidak, Bazarov dia positivistik. Dan positivistik itu menolak nilai apapun kecuali hal-hal yang dapat diukur dan dapat dibuktikan. Nah ini Bazarov, dibuktikan dia bahwa Bazarov ini adalah karakternya menjadi seorang praktisi kesehatan, jadi dokter ya. Dan dia melakukan pembedahan kata dan dia percaya kepada bahwa saat dia mampu menyembuhkan kata, ilmu yang dia dapatkan dari pembedahan kata itu dapat diaplikasikan ke manusia. Sehingga menurut Mbak Winda tadi ada jokes yang lucu bagi orang yang paham bahwa kamu tidak mempercayai nilai apapun tapi kamu mempercayai kata gitu ya. Jadi kita melihat di sini semuanya syarat dengan paham-paham positivistik, bukan syarat dengan paham-paham nihilis. Jadi penjelasan bahwa Bazarov ini adalah seorang nihilis semuanya dipatahkan dengan argumen-argumen dia yang condong kepada paham-paham dan aliran-aliran positivistik. Mungkin sekian, Mbak. Saya jawab dulu ya. Nanti kita diskusikan. Ini saya sedang tanya jawab, bukan tanya jawab. Jadi tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari tanggapan Banu tadi. Turgenev memanfaatkan nihilisme sebagai kritik terhadap kondisi sosial. Iya. Kalau disebut memanfaatkan sebenarnya saya tidak berarti sebagai memanfaatkan, itu sebagai pengungkapan gitu. nggak maksa. Karena begini, Turgenev dia lahir dalam lingkungan keluarga yang tirani. Dia orang yang dianggapnya tidak memenuhi standar laki-laki Rusia. Karena dia biasanya laki-laki Rusia itu digambarkan seorang yang berani dan lain sebagainya, intinya sosok yang maskulin sekali gitu. Sedangkan Turgenev itu tidak. Makanya dia memilih untuk tidak menetap di Rusia. Dia memilih untuk pergi ke Jerman. Intinya pergi ke Paris lah, ke Perancis. Dia pergi ke sana dan menetap di sana sampai akhirnya dia meninggal di sana gitu. Itu saya melihatnya bahwa bagaimana ia menentang bagaimana tirani dalam rumahnya, bagaimana dia mengkritik lingkungan sosial Rusia, bagaimana dia mengkritik kondisi politik Rusia. Itu salah satunya menggunakan ini karya Fathers and Son ini. Karena Fathers and Son itu saya melihatnya tidak hanya sebatas tentang ayah dan bapak, tapi tentang bagaimana hegemoni Rusia pada saat itu, bagaimana pemerintahan pada waktu itu, bagaimana tirani di keluarganya dan lain sebagainya, itu tergambarkan oleh Fathers and Son. Jadi tidak hanya sebatas kritik, tapi bagaimana dia menggambarkan hidupnya, bagaimana ya apa yang dia rasakan selama hidupnya digambarkan oleh Fathers and Son ini. Jadi salah satunya yang paling jelas adalah sebagai kritik karena dia menggunakan latar Rusia dan dia menggunakan nama Bazarov itu dan Nikolai ini kan bapaknya Arkadi kan. Sedangkan nama siapa pemerintahan itu Tsar Nikolai gitu kan. Dia menggunakan beberapa nama yang berkaitan dengan Rusia sendiri gitu. Sehingga seolah-olah novel ini hidup di masyarakat. Justru menurut saya daripada misalnya kalau kita melihat bagaimana Madilog digambarkan sangat rumit dijelaskan, tapi dengan menggunakan sastra karya ini seolah-olah sosok Bazarov itu ada gitu.
dan benar-benar dirasakan karena menggunakan misalnya karena di sana basisnya adalah pertanian, bagaimana sosok keluarga Arkadi dan keluarga Bazarov itu adalah orang-orang yang berkecimpung di pertanian juga, bagaimana juga tentang perbudakan budak itu masih kental di Rusia. Dan katanya yang saya baca, yang saya lupa dari mana, itu karya ini juga membangkitkan atau mengilhami atau berada pada momen pembebasan berapa ribu budak gitu, budak-budak di pertanian gitu sih. Jadi saya rasa itu juga sebagai kritik sosial dari Ivan Turgenev terhadap kondisi Rusia yang memang nyata dan digambarkan dalam karyanya itu. Dan apakah penolakannya, bagaimana dia menjelaskan tentang seni atau sosok nihilisme yang menolak seni, dia tolak dengan karya seninya berupa Fathers and Son, gitu kan ya? Utilitariannya begitu, utilitinya di situ gitu kan ya. Jadi makanya saya melihat bahwa dia mendukung nihilisme gitu. Dia mendukung nihilis sosok Bazarov itu. Bukan berarti sosok Ivan Turgenev dia menjadi seorang Bazarov, enggak. Yang makanya saya melihat bahwa dia sosok yang menggambarkan nihilis ketika dia juga tidak mengklaim dirinya sebagai seorang nihilis. Dia kayak memantik api tapi tidak di rumahnya, di rumah orang gitu. Jadi dia memantik orang lain untuk menjadi seorang nihilis walaupun dia tidak menjadi seorang nihilis. Makanya dia menggunakan karya seni yang saya katakan tadi, dia bukan seorang nihilis karena dia tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, dia gambarkan tentang seorang nihilis dalam Fathers and Son itu gitu. Tetapi dia mendukung itu karena apa? Karena dia juga berada dia menyebut dirinya sebagai non sosialis. Padahal pada waktu itu dia mendukung dia mendukung gerakan revolusi Bolshevik. Dia tidak berada di pihak yang mendukung pihak mayoritas pada saat itu, tapi dia mendukung itu menggunakan karyanya ini. Jadi itu juga sebagai salah satu gambaran bagaimana posisi novel ini dan bagaimana posisi Ivan Turgenev dalam ketika dia menggambar tentang nihilisme dan sosok nihilis gitu. Terus konsep nihilisme Ivan Turgenev. Konsep nihilisme Ivan Turgenev itu pertama digambarkan melalui narasinya Arkadi, yang kedua melalui penokohannya, dan ketiga bagaimana penokohan yang saya gambarkan ketika dia dihadapi dengan beberapa situasi dan kondisi dalam novelnya. Sedangkan kalau dalam narasinya Arkadi, ketika ditanya dia seorang nihilis, apa itu nihilis kata bapaknya kan, dia bilang bahwa seorang nihilis itu adalah seorang yang dia tidak mengakui otoritas apapun dan tidak menerima satu prinsip pun tentang keimanan. Entah itu prinsip yang mungkin sangat dihormati. Dia juga dalam beberapa momen mengatakan bahwa nihilisme itu menolak apapun yang sakral. Semua nilai-nilai semua nilai-nilai termasuk agama, tradisi, bahkan seni. Dia tidak menolak apapun yang tidak memiliki kegunaan dan tidak memiliki manfaat. Jadi dia ingin sosok Bazarov ini, dia ingin menggantikan semua itu dengan nilai-nilai yang berdasarkan pada sains, nalar dan materialisme pasar. Itu yang digambarkan bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya Rusia itu meniru Eropa. Semua tradisionalisme yang dipercaya oleh Rusia, tradisionalismenya dan semuanya itu harus diruntuhkan, digantikan dengan nilai-nilai nalar tadi. Bagaimana dia ingin meniru kemajuan Eropa, kemajuan Jerman gitu. Ya, jadi di sini juga ada salah satu narasinya, nihilisme itu melihat sesuatu dari perspektif kegunaannya. Dia ingin untuk meruntuhkan semua nilai-nilai tua Rusia, semua nilai-nilai dan tradisi tua Rusia. Itu adalah tujuan dari nihilismenya atau melalui Fathers and Son yang diinginkan oleh Ivan Turgenev melalui Bazarov. Pertanyaan terakhirnya adalah nihilisme positivistik. Jadi saya sempat membaca bahwa ada beberapa mungkin tipologi dari nihilisme. Saya tidak tahu nihilisme murni itu seperti apa. Seperti dalam artian dia menolak apapun, apakah dalam artian. Ya, makasih ya Tat ya. Hadir lagi minggu depan. Jadi nihilisme itu punya beberapa
macam yang saya baca, ada yang namanya epistemologi, nihilisme moral, nihilisme politik, nihilisme etis, nihilisme eksistensial. Dan seperti saya melihat Jacobi kemarin, saya lihat dia cenderung pada nihilisme yang epistemologi. Saya melihatnya begitu. Iya memang ya. Sedangkan yang saya melihat Ivan Turgenev ini, dia cenderung pada yang nihilisme moral. Makanya kalau kata Banu bahwa bagaimana dia menggambarkan Bazarov dengan nihilisme seolah-olah tidak nihilisme, saya justru melihat nihilisme yang digambarkan adalah nihilisme moral, bahwa dia menolak etika apapun. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh atau otoritas-otoritas yang ditolak oleh Bazarov dalam novelnya, rata-rata itu menggambarkan tentang etika. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan tentang nilai baik buruk, bagaimana tentang tradisi yang diagung-agungkan, bagaimana tentang ayah dan ibu, bagaimana keluarga dan lain sebagainya, itu lebih cenderung ke sana, penggambarannya ke sana. Entah karena itu karena karya sastra sehingga tidak terlalu kompleks masuk ke dalam ranah sosial, politik dan lain sebagainya, atau memang tujuannya Ivan Turgenev memang sampai ke sana. Dia menggambarkan nihilismenya atau nihilisnya, seorang nihilis yang nihilisme moral gitu, etis lah, nihilisme etis. Saya melihatnya begitu. Dan apakah dia cenderung pada positivistik? Saya rasa memang nihilisme itu dia bukan tidak percaya apapun, dia percaya sesuatu. Bukan tidak percaya, dia percaya pada hal-hal yang berguna. Dia cenderung pada utilitarian dan tentu sifatnya itu positivistik. Iya. Karena sampai saya baca bahwa implikasi dari pemikiran itu dia setuju pada atau melahirkan konsumerisme. Dia melahirkan kecenderungan yang dia menganggap bahwa segala yang penting itu hal-hal yang nominal lah, banyak gitu. Makanya utilitarian kan melihatnya yang saya gambarkan dari Bazarov ya, atau Ivan Turgenev saya lupa di situ. Jadi dia menggambarkan sesuatu itu bagus atau sesuatu mencapai kemajuan jika mendapatkan angka-angka besar. Jadi dia setuju dengan materialisme ekonomi, dia setuju dengan positivistik. Dia menganggap bahwa itu yang paling penting bagi sebuah kemajuan negara, bukan tentang tradisi-tradisi atau nilai-nilai. Semua itu tidak berguna gitu. Dia bilangnya bullshit lah ya. Gitu. Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Begitu sih. Silakan ada tanggapan lain. Kalau sampean menggolongkan bahwa Bazarov tadi itu termasuk nihilisme moral, saya justru tidak setuju dengan satu alasan. Karena sampean tadi menyebutkan salah satu scene di dalam novel bahwa waktu Bazarov bertengkar dengan Pavlev, tiba-tiba Pavlev terluka pada saat itu, justru Bazarov lah yang mengobatinya, dan itu moral. Moral dia sebagai seorang dokter, dan dia memang melakukan hal itu karena posisi dia memang sebagai praktisi dokter. Karena sampai juga menyampaikan karena dia adalah dokternya, meskipun dia yang bersengketa dengan orang itu dan dia yang melukainya, berarti kan tanggung jawab moral dia sebagai dokter tadi yang membuat seorang Bazarov tadi bukan menyembuhkan ya, mengobati Pavlev tadi. Sehingga kalau sampean mengatakan bahwa Bazarov ini dalam tokoh ini dikatakan sebagai nihilisme moral, ini menjadi suatu hal yang rancu dengan adanya satu tesis ini. Bukan ini kalau kita melihat dari tradisionalisme yang diserang oleh Ivan Turgenev dari romantisme Rusia, saya lebih melihat bahwa nihilisme yang dibangun oleh Ivan Turgenev di sini lebih pada nihilisme kesejarahan, nihilisme historis, meskipun sampean sebenarnya tidak ada pembagian nihilisme historis, tapi kalau sampean baca ada beberapa macam nihilisme, itu tidak ada nihilisme historis. Tapi dari apa-apa yang diserang dari nilai-nilai yang dibangun dari karakter Bazarov dan gimana itu berpengaruh terhadap revolusi Bolshevik di Rusia, itu sama seperti kayak menyerang bagaimana romantisme Rusia agar Rusia maju, maka hilangkanlah nilai-nilai romantis kayak kejayaan masa lalu. Misalnya Indonesia, kita orang Indonesia kan orang yang memang karena dikekang oleh romantisme ini, makanya kalau kata Soekarno sebagai orang yang romantis, jangan lupakan sejarah. Nah, untuk seorang nihilis, ngapain lihat sejarah? Sama kayak penggemar fans Manchester United. Kita lihat siapa pemegang gelar Liga Inggris sekarang. Seorang nihilis gak usah melihat itu. Kita lihat siapa juaranya sekarang, Manchester City. Kan seperti itu ya. Jadi
kalau kita ingin belajar nihilisme, maka belajarlah kepada fans Manchester City. Jadi apakah itu terbantahkan dengan ketika dia menolong Pavel? Nilai-nilai atau nilai etis yang saya maksud adalah tentang otoritas prinsipil yang dibangun dari nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Makanya dia sempat bilang begini, saya tidak mengakui hal-hal yang saya lupa, yang berguna apa tadi tuh? Oh ya, kami bertindak berdasarkan apa yang kami akui berguna. Yang paling berguna adalah menolak semuanya. Jadi yang saya lihat adalah karena dia seorang dokter yang lihat bahwa yang berguna pada saat itu adalah praktisi atau ilmu kedokterannya. Siapa? Pak ya nggak tahu. Saya nggak tahu Berarti bayar atau ini tidak. apa? Iya, Kalau gimana saya nggak? melihat malah ini ya, kayak semacam ada dualisme pemahaman dari Turgenev terhadap moral dan kegunaan. Jadi saya memandang Turgenev ini, jangan-jangan Turgenev ini memisahkan makna moralitas dengan makna kegunaan. Karena katanya Banu tadi, dia adalah seorang, mungkin dikatakan seorang nihilisme moral mungkin ya, tidak percaya terhadap semua moral secara prinsipil, tapi dia masih mengakui kebaikan, kegunaan dengan cara membantu Pavel Petrovic tadi. Saya takutnya di situ kan, takutnya membedakan antara moral sama kegunaan itu tadi. Justru saya rasa tidak, Kak. Karena ketika digambarkan dari tiga sosok Dostoevsky, Tolstoy dan Ivan Turgenev ini paling tidak setuju ketika dua temannya mengatakan bahwa pengetahuan itu tujuannya adalah moralitas. Karena menurut Ivan Turgenev sendiri, tujuan dari pengetahuan atau tujuan dari pengetahuan lah, itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Dia bukan dalam arti Ivan Turgenev ya, bukan Bazarov ini. Ivan Turgenev dia bukan menolak moralitas, tetapi yang dia prioritaskan itu adalah kebenaran gitu. Makanya dia dibandingkan dua temannya tadi, dua generasi setelahnya atau dua pengikutnya, dia cenderung pada idealismenya Hegel tadi. Sedangkan yang duanya itu cenderung pada moralitas karena dua-duanya masih terikat dengan yang Tolstoy itu terikat dengan humanisme. Yang satunya dia terikat dengan nilai-nilai moral keagamaan Rusia karena dia salah satu gereja lah apa gitu, bisa jadi begitu. Jadi pengikutnya Schopenhauer. Jadi dia melihat bahwa segala sesuatu hidup adalah penderitaan gitu. Jadi seorang yang pesimistik pada akhirnya dia kembali pada nilai-nilai agama gitu ya. Begitu. Makanya itu hanya klaim saja bahwa saya melihatnya bagaimana penggambaran nihilismenya diarahkannya ke sana. Karena kalau kita melihat dari beberapa fase-fase atau klasifikasi nihilisme yang pun dia tidak mengatakan dalam novelnya, tapi yang saya lihat penggambaran nihilisme tidak percayanya pada apapun itu hanya pada satu aspek itu. Atau mungkin karena 220 halaman tidak cukup untuk menggambarkan dalam semua aspek itu, atau memang tujuannya ke sana. Ya kita kan tidak tahu, kenapa juga karya sastra gitu kan ya. Terus apa tadi pertanyaannya Banilan? Yang barusan. Nihilisme apa tadi? Oh sejarah, oh iya. Saya lebih daripada sejarah mungkin lebih baik nihilisme politis gitu ya. Karena memang begini, kalau dibilang nihilisme sejarah, saya tidak melihat Ivan Turgenev maunya ke sana. Karena pertama, dia menyesuaikan dengan realitas sosial kontekstual, sosial budaya pada saat itu. Dan karya ini berada terbit tahun 1862. Sedangkan revolusi Bolshevik itu 1917. Jadi ada distansi waktu yang panjang sampai itu benar-benar berkobar gitu. Sampai benar-benar itu menjadi puncak revolusi Rusia. Atau dia menjadi pemicu, misalkan karya ini lahir sekarang, itu baru dibaca dan benar-benar mencapai puncaknya itu sekitar beberapa puluh tahun lagi gitu. Jadi menurut saya kalau dibandingkan sejarah, dia memang melihat bahwa kalau Bazarov sendiri, dia melihat memang nilai-nilai Rusia itu hanya romantisme. Dia bilang bahwa filsafat itu romantisme. Itu hanya orang-orang romantis. Dia bilang begitu Bazarovnya. Bagaimana yang dia tolak adalah konstruk berpikir atau paradigma yang diberpikir masyarakat Rusia. Baik dalam kisahnya Fathers and Son maupun dalam realitas sosial Rusia pada saat itu. Karena memang karya ini pada abad 19 sedang berada pada perubahan sosial
besar-besaran lah. Masuknya westernisasi dan bagaimana nilai-nilai Rusia mulai diruntuhkan oleh generasi-generasi muda. Jadi kalau dibilang siapa namanya nihilisme sejarah, saya rasa terlalu jauh untuk ke sana. Lebih dekat yang nihilisme politis gitu atau nihilisme yang lain lah. Kalau kita mau klasifikasikan. Tapi menurut saya dari karyanya itu lebih dekat dengan nihilisme etis tadi. Karena yang dia langgar itu mungkin ada juga yang saya baca, saya lupa. Di awal bukunya Ivan Turgenev bilang bahwa yang paling berpengaruh daripada ideologi itu adalah keluarga. Jadi yang paling mempengaruhi seseorang atau yang paling mempengaruhi yang paling terikat, yang paling mengikat seseorang itu adalah hubungan darah, keluarga. Makanya dia memulai ceritanya dari fathers and son. Dari cerita keluarga, bagaimana perbedaan perlakuan keluarganya, bagaimana perbedaan cara berpikir, bagaimana perbedaan sikap, dan bagaimana hubungan antara paman, ayah dan lain sebagainya itu digambarkan di situ. Makanya dia mengenaknya ke sana. Mungkin karena tujuannya adalah masyarakat kalangan bawah, agak itu lebih mengena sebagai kritik tadi atau dengan tujuan-tujuan lain. Itu sih. Tapi menariknya di beberapa karya Turgenev lainnya ini selain Father and Son, saya baca tadi review itu ya, review dari orang. Cek. Tapi uniknya dari karya-karya Turgenev tadi, saya kan tadi baca review dari beberapa orang. Karya-karya lain itu sebenarnya ada beberapa ya. Dan itu rata-rata karya lainnya itu banyak mengisahkan seorang perempuan yang kuat dan laki-laki yang lemah. Nah, itu mungkin bisa ditarik benang merahnya dengan Father and Son tadi ya. Gimana pemikiran Turgenev? Iya, memang mungkin itu karena yang saya singgung bahwa dia hidup dalam tirani keluarga yang sangat kejam. Jadi dia dengan adiknya, saya tidak tahu Ivan Turgenev itu punya adik atau enggak, cuman ada yang mengatakan bahwa dia berdua dengan adiknya sering dipukul atau mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik, atau hidup dalam tirani seorang ibu yang keras, kejam. Dia seorang yang kaya raya, dia seseorang yang sensitif dan lain sebagainya, sehingga dia sering disebut sebagai orang pengecut bahkan. Saya tidak tahu, enggak sih, kan tadi bilang dia suka cewek. Jadi itu mungkin juga yang paling berpengaruh sangat besar terhadap karya-karyanya. Jadi itu yang paling mempengaruhi karya-karyanya, baik dalam kisahnya yang cinta pertama. Yang cinta pertama saya cuma tahu gitu. Cinta pertama yang Fathers and Son itu menggambarkan seorang perempuan, Anna pun digambarkan sebagai seorang perempuan yang kuat. Bahkan dia yang menolak Bazarov begitu. Bukan relasi gender, parenting ini. Oh iya, mungkin justru itu harusnya berkebalikan sih. Maksudnya begini, kalau memang kan personalitinya siapa nih? Turgenev itu seorang yang lemah lembut, bertentangan dengan laki-laki Rusia yang seharusnya pemberani gitu kan. Dia bahkan pernah diajak duel sama siapa? Dostoevsky apa Tolstoy gitu. Dia tidak mau. Karena dalam sejarah ada dua orang, Lemonovsky atau siapa, yang diprovokasi berduel, akhirnya salah satu mati atau siapa gitu. Jadi dia menghindari resiko-resiko itu karena salah satunya dia paham bahwa dirinya bukan orang-orang yang seperti itu. Dia orang yang teratur, lemah lembut dan lain sebagainya. Dia memilih untuk keluar dari Rusia. Karena yang menurut pemahaman saya nih, dia tidak sesuai. Maksudnya dia tertekan dengan standar maskulinitas Rusia gitu. Seharusnya gitu ya. Seharusnya kalau memang dia ingin menolak nilai-nilai itu, dia menggambarkan laki-laki yang diharapkan begitu ya. Cuman dia menggambarkan oh iya. Ini mengecoh, distraksi ya.
Jadi dia mungkin kalau misalkan karya-karya yang lain atau tulisan-tulis atau laki-laki yang lain, mungkin atau tokoh penulis-penulis yang lain, dia akan menggambarkan sosok laki-laki yang dia idealkan gitu kan, diidealkan bahwa mungkin aku menjadi seorang yang kuat dan lain sebagainya. Tapi Bazarov ini dia digambarkan sebagai bukan Bazarov. Oh, Turgenev. Turgenev itu kalau saya kasih tahu tingginya tuh 192. Tingginya. Kenapa, Kak? Jadi cuman dia punya sifat yang dianggapnya tidak laki-laki begitu. Tidak, dia hanya lemah lembut. Tidak menyukai kekerasan begitu. Tahu siapa. Jadi mungkin kalau penulis-penulis yang lain dia akan menggambarkan idealnya seorang dia gitu, harapannya seperti apa gitu kan. Cuman menariknya dia menggambarkan sosok bagaimana perempuan-perempuan dalam beberapa kisahnya, dalam beberapa karya-karya sastranya itu sosok yang kuat gitu, tegas, sosok yang pintar gitu. Bahkan dia tidak ragu untuk membuat alur kisah yang tidak selalu romantis gitu. Bisa. Ya kan bisa kan, bisa jadilah ya. Jadi cuman kalau dari segi parenting dia ada dua tokoh yang saya pernah baca itu. Franz Kafka, dia hidup dalam tirani bapaknya. Sedangkan yang ini Ivan Turgenev, dia hidup dalam tirani ibunya gitu kan. Dua-duanya sama-sama menggambarkan bagaimana dia hidup dalam dia menggambarkan laki-laki dan menggambarkan seorang perempuan yang sama atau memiliki penokohan yang sama dengan kisah hidupnya gitu. Bagaimana dia menggambarkan perempuan-perempuan yang kuat. Bisa jadi juga karena ibunya seperti itu. Bisa jadi juga karena dia termotivasi oleh perempuan-perempuan yang lain dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Cuman dari dua novel, antara semua novel yang saya baca, dua-duanya menggambarkan perempuan-perempuan yang berdaya gitu. Gitu sih. Cek. Yang pertama saya kurang sependapat terkait dengan bahwasanya nihilisme ini termasuk dalam nihilisme moralitas, meskipun saya tidak tahu bagaimana klasifikasi nihilisme kemudian. Karena begini, menurut rujukan yang saya baca itu dalam nihilisme Ivan ini dia itu ingin menegasikan nilai-nilai yang ada di luar diri dia. Ada nilai dalam artian nilai otoriter, nilai apa ya namanya istilahnya tadi, kungkungan lah, apalah, intinya kekuatan lah, kekuasaan atau seperti itu. Ada 3 objek yang ingin dia sasar dalam konsep nihilismenya dia gitu. Otoritas dalam artian, yang pertama itu otoritas negara, yang kedua itu otoritas keagamaan, dan ketiga itu adalah otoritas keluarga begitu. Dan memang pada saat itu adalah bahkan ketika bukunya itu terbit, itu waktu itu Rusia itu masih dalam masa perbudakan, dan setahun setelah buku itu terbit, era perbudakan di Rusia itu selesai. Sumbu merahnya begini, ada 3 otoritas yang ingin dia kritiki atau ingin dia counter balik: negara, agama, dan juga keluarga. Pada masa yang dalam otoritarian Rusia pada waktu itu, bahkan yang saya baca kalau tidak salah ada buku dia, salah satu buku beliau itu Ivan itu yang dirampas oleh Rusia waktu itu karena disinyalir isinya itu mengandung kritisisme terhadap pemerintah Rusia. Dari situ sepertinya dia itu mengaca dari 3 aspek ini, dari aspek otoritas keagamaan, negara, dan juga keluarga. Otoritas apakah yang sangat mungkin bisa digali untuk mengkritik suatu pemerintahan? Dia mengambil paling bawah, yaitu otoritas keluarga. Sebenarnya keluarga, agama, dan negara itu merupakan satu otoritas yang memiliki segmen-segmen yang sama, cuman bidangnya saja yang berbeda. Oleh karenanya untuk menghindari pengaruh otoritarian dari pemerintahan Rusia, kalau ini saya anggap, maka dia hanya mengambil contoh dari aspek keluarga saja yang kemudian dia kategorikan, dia ciptakan menjadi suatu karya sastra novel
yang nantinya meskipun isinya itu sebenarnya keluarga, agama dan negara itu sama saja nantinya. Begitu. Jadi bagi saya itu kurang setuju kalau ini nih disebutkan kemudian termasuk dalam nihilisme moralitas. Karena kalau alasannya diambil tadi adalah alasan karena dalam novelnya itu hanya mengacu bercerita tentang aspek keluarga saja. Bagi saya itu hanya mengambil ranah yang aman. Ranah yang aman untuk menceritakan kegundahan hati dia terhadap situasi perbudakan pada masa itu, salah satunya. Karena emang nihilisme itu identik bahasanya dengan skeptisisme, kritisisme, dan yang paling ujung itu nanti revolusi, dan yang paling radikal itu adalah pembunuhan. Karena untuk menghapuskan, katanya Thanos itu kan. Itu kan sebenarnya konsepnya Thanos itu ngambil konsep dari sini, menghilangkan satu era kemudian menciptakan era yang baru. Kan begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nihilisme itu identik dengan orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Dalam kajian ini ya. Karena kenapa? Karena dia itu menentang semua prinsip, semua nilai, dan akan mengambil satu prinsip dasar, yaitu ilmu pengetahuan. Makanya itu, orang yang menganut nihilisme pasti orang pintar. Begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana orang bodoh menganut ajaran aliran nihilisme? Dalam arti sebenarnya ilmu pengetahuan aja secara sederhana, kebenaran itu, kebenaran logis, kebenaran ilmiah aja ada masih tingkatannya ada. Bahkan dalam kebenaran ilmu pengetahuan itu bermacam-macam lagi. Bumi buta, bumi bulat atau datar aja nggak selesai. Jadi dalam artian saya agak gundah mengambil ilmu pengetahuan untuk dijadikan suatu prinsip dasar suatu aliran. Karena ilmu pengetahuan itu adalah norma paling dasar bagaimana aliran itu muncul, materialistik dan sebagainya. Itu ilmu pengetahuan pasti dijadikan prinsip dasar, bukan dijadikan suatu aliran begitu. Ini kegundahannya. Jadi kalau kata Habib Hussein itu bilang emang orang bodoh itu menyebalkan, begitu. Itu salah satu mungkin hal positif yang bisa kita tarik dari kalangan nihilisme, bahwasanya nanti pijakan dasar segala sesuatu itu agama dan lain sebagainya itu harus ilmu pengetahuan. Itu hal yang positif yang bisa kita ambil dari nihilisme itu sendiri. Yang dari sini ya, karena saya akan agak keluar dari konsep sastra tadi karena tidak menarik. Karena ini aliran serius bagi saya begitu. Jadi bagaimana orang bodoh itu bisa menganut ajaran aliran nihilisme ini, begitu. Karena memang sangat menyebalkan. Contoh dasarnya paling oke sih konsep nihilisme Coki ya. Coki Pardede. Tidak beragama, ateis, tidak bermoral, tapi dia mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai pijakan dasar dia untuk berpendapat. Kan begitu intinya. Intinya begitu aja sih. Jadi jadi itu saja, sekian. Oke, iya. Karyanya itu ini, Gogol Sudah Mati. Itu sebuah obituari yang memang pada saat itu disensor ya, dilarang diterbitkan. Dan namun siapa namanya, Ivan Turgenev berhasil membohongi sensor di Moskwa. Akhirnya buku ini masih bisa diterbitkan. Itu mungkin yang dimaksud tadi, salah satu karya itu diterbitkan pada 1852, 10 tahun sebelum terbitnya Fathers and Son. Terus juga kaitannya dengan nihilisme etis atau nihilisme moral. Jadi sebenarnya yang saya maksud adalah penggambaran latar dalam cerita Fathers and Son itu lebih kepada bagaimana dia menolak nilai-nilai tadi gitu. Bukan berarti dia kalau kritik sosialnya mungkin memang dia mengkritik sosial, dia dari keberadaannya dia mengkritik politik, mengkritik pemerintahan dengan adanya karyanya sendiri gitu. Cuman bagaimana dia menggambarkan dalam karyanya, dalam Fathers and Son itu sebatas itu. Dan yang paling disayangkan adalah tidak ada lanjutannya. Dia hanya menggambarkan nihilisme hanya pada beberapa scene-scene tertentu. Dia menggambarkannya melalui watak dan penokohannya, tidak melalui narasi-narasi dalam novel itu. Itu yang menurut saya kenapa saya mengklaim ini pada karyanya ini dia menggambarkan nihilismenya lebih kepada nihilisme moral. Tapi bukan berarti dia tidak ada kemungkinan yang tadi. Memang tidak ada kategorisasi untuk itu. Cuma penggambarannya, latarnya, karena bisa jadi karena itu terlalu kompleks untuk dibahas atau mungkin bisa jadi juga cari aman dan lain sebagainya. Itu kemungkinan lain. Cuma dalam hal ini yang banyak itu adalah etika-etika keluarga. Bagaimana nilai moral dalam keluarga yang seharusnya anak misalnya kepada keluarga dia menolak itu. Bagaimana seharusnya
dia seorang yang ayah keluarganya itu taat kepada pemerintah, dia memilih hidup di desa. Keluarganya memilih hidup di desa, menolak untuk diajak untuk kembali kepada anggap aja tentara lah gitu ya. Tapi yang dia tolak adalah nilai-nilai tradisionalisme yang paling banyak digarisbawahi dalam novel itu. Makanya arahnya ke etis tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan dia memang menunjukkan karya ini tujuannya adalah untuk beberapa hal, baik dalam kritik sosial, politik dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, terkait orang-orang pintar, yang saya lihat mungkin bagi tugas kali ya. Jadi kalau misalkan nihilisme, bagaimana dengan orang-orang bodoh? Bagaimana dia akan menganut nihilisme jika nihilisme itu berprinsip dasar pada ilmu pengetahuan, sedangkan orang-orang bodoh tidak sanggup atau tidak mampu untuk mencapai tingkat berpikir sampai situ gitu. Yang saya rasa adalah nihilisme itu atau sosok Bazarov lah misalnya, dia menganggap bahwa ilmu-ilmu yang penting itu adalah ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu yang berguna gitu. Jadi yang bisa lakukan orang-orang bodoh, sebut saja bodoh, itu adalah bagaimana dia percaya pada itu, pada produk-produk yang bisa dibuktikan gitu. Misalnya yang dia tolak adalah bagaimana orang-orang Rusia bertahan pada nilai-nilai misalnya perbudakan dan lain sebagainya. Dia cenderung untuk tidak menggunakan potensi-potensinya atau nilai-nilai misalnya nilai-nilai agama yang menurut dia tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan fungsi dan lain sebagainya, itu yang ditolak gitu. Jadi bagaimana orang-orang itu, entah itu bodoh maupun pintar, yang pintar mungkin bisa menghasilkan ilmu-ilmuan yang lain atau hasil-hasil sains yang lain. Tapi orang-orang bodoh bisa berpijak pada itu. Karena apa? Karena hanya sains-sains yang dianggap bisa menjadi pijakan. Mungkin begitu sih. Jadi yang bisa dimanfaatkan adalah produk-produknya. Kayak misalkan mungkin dalam fikih yang bisa kita manfaatkan adalah memanfaatkan atau menggunakan produk-produk fikih itu. Orang-orangnya yang lain adalah fuqahanya yang memproduksi itu gitu. Mungkin begitu sih. Gimana Kak, ada tanggapan? Jadi tutup nih. Oke, jadi mungkin itu sih ya dari Ivan Turgenev. Jadi sekali lagi Ivan Turgenev itu sangat menarik dan dalam karyanya juga sangat epik bagaimana dia menggambarkan sosok yang anti mainstream ya dalam menggambarkan seorang Bazarov, dalam menggambarkan seorang nihilis, dan bagaimana menggambarkan sebuah sosial kultural yang sebagai respon, sebagai kritik terhadap kondisi sosial kultural yang terjadi pada Rusia pada saat itu. Dan saya sarankan teman-teman buat membaca langsung literatur aslinya, Fathers and Son, yang sudah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saat ini dalam bahasa Indonesia masih belum ada. Dan juga membaca karya-karyanya yang lain, karena bagaimanapun Ivan Turgenev merupakan salah satu sosok yang menjadi pionir atau menjadi pijakan awal karya-karya sastra yang cukup bergengsi lah di Rusia dan juga di dunia barat pada waktu itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada beberapa komentar, pertanyaan dan lain sebagainya bisa teman-teman isi di kolom komentar. Dan untuk saran-saran dan rekomendasinya juga bisa diisi di kolom komentar. Itu saja, sampai jumpa di beberapa diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.